Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ilal imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi annallaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa yaj'aluna wal hadirin wal hadirat fi hadzal masjid min ahli salah wal falah wan najah والسعادة في الدنيا والآخرة ببركتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah Mulyarejo, malam hari ini seperti biasanya di malam Rebu yang ganjil 1 dan 3, kajian kita adalah kitab yang sangat barokah, Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kitab yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita untuk kita baca, kita pelajari di hadapan guru, kita renungkan, dan kemudian kita aplikasikan, kita amalkan dalam tataran kehidupan keseharian kita. Sebab isi dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini sudah lebih dari cukup untuk membimbing kehidupan keseharian kula panjenengan. Maka salafus saleh sampai mengatakan dengan ungkapan yang sangat jelas akan pentingnya kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini dengan ungkapan
bi'idar washtaril adhkar. Dolen nomamu, jual rumah Anda, belilah kitab al-adhkar. Anda mboten satu ngedol ngriya hadirin, sebab bisa jadi ada yang belum punya rumah, nopo sing didol. Tetapi Anda datang ke Masjid Al-Barokah, sudah disiapkan kitabnya, terjemahannya sudah ada. Bisa jadi di panjenengan sebagian ada yang membawa kitab aslinya. Kitab terjemah kitab Al-Adhkar pada malam hari ini halaman 14. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah pada malam hari ini halamannya halaman 14. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini masih berkaitan dengan status orang yang junub, yang dia berusaha mendapatkan air untuk wudhu atau mandi besar, dia nggak mendapatkannya, atau untuk kemudian mencari tanah digunakan untuk tayamum, dia pun juga tidak mendapatkannya. Kita baca dulu hadirin, kemudian kira-kira di dalam kehidupan asli keseharian bisa atau tidak, kita lihat nanti. Di halaman apa itu terjemahan panjenengan halaman 12, kitab kula halaman 11. Amma idza lam yajid, adapun apabila amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban, adapun apabila orang yang junub itu tidak mendapati ma'an air, wala turaban, dan tidak mendapati tanah. Mungkin di antara kita merenung, apa mungkin di antara kita ada situasi kondisi golek banyu gak ono, mencari tanah tidak ada? Mungkin bisa jadi. Contohnya di mana? Mungkin di pesawat, mungkin di pesawat terbang. Ya, kalau pesawatnya untuk kegiatan umroh maupun haji ya, mesti pesawatnya yang bonafit, yang bagus. Debu niku mesti mboten wonten lek Sriwijaya, ya. Jadi bisa jadi, atau yang lain lah, mungkin yang dekat-dekat mungkin. Tetapi kalau untuk perjalanan jauh biasanya memang sangat-sangat bersih. Jadi mencari sisa ngoten niku debu mboten wonten bersih gitu. Saudi Islands dan sebagainya itu ya, dan sebagainya lah, yang untuk kegiatan Garuda dan ya. Jadi ojo dipadakno ambek mikrolet tadi. Mikrolet itu ya bisa jadi ada aja dalan. Nah, jadi kemudian air ya tidak didapatkan, debu yang tidak didapatkan. Maka kalau panjenengan ditanya seperti ini, fa innahu yusolli, maka sesungguhnya dia melaksanakan sholat li hurmatil wakti, sholatnya untuk hormat waktu, ala hasabi halihi, sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Jadi ya, sholatnya namanya sholat li hurmatil wakti. Lah bentuknya gimana Sat? Ya sholat di mana Anda kemudian berada di kondisi, katakanlah naik pesawat duduk, ya kemudian nggak bisa bergerak, bisanya dengan duduk, ya itu sudah sholatnya Anda dengan cara duduk itu. Nah kemudian rukuknya ya sak mampu panjenengan, sujudnya juga lebih nemen lagi semampu panjenengan, yaitu sholat namanya li hurmatil wakti. Boleh dijamak Ustaz? Boleh, sesuai dengan kemampuan Anda.
Sebab kita mau wudhu, ya tidak mudah mendapatkan air, ya ada tapi sangat terbatas. Kemudian kita mau kemudian tayamum juga tidak mudah. Nah, oleh karena itu ya sholatnya lihormatil waktu. Kita sholat dalam rangka menghormat waktu sholat yang datang itu, kita tetap sholat, baik dengan cara di jamak takdim maupun jamak takhir boleh. Setelah kemudian melaksanakan sholat selesai, maka kemudian sudah sampai kemudian di tempat tujuan kita, sholat yang lihormatil waktu tadi diulang hadirin dengan cara sholat yang sempurna. Ketika di pesawat tadi saya melakukan sholat jamak duhur dan asar, panjenengan ulangi. Ketika zaman maghrib sudah sampai di tempat Anda tujuan itu, setelah dengan melaksanakan sholat maghrib isya jamak takdim atau jamak takhir, Anda ulangi sholat yang tadi di pesawat tadi. Kemudian ada yang bertanya, lah kalau nanti diulangi lagi, sholat lagi, ya sudah Ustaz, gak usah sholat sudah, lihormati waktu, nanti aja sekalian sholat yang sempurna. Ketika kita di pesawat perjalanan menuju tujuan kita, siapa yang menjamin kita tetap bisa hidup sampai tujuan kita? Gak ada. Tetapi kalau kemudian kita nggak sholat, kita juga nggak tahu sampai tempat tujuan kita, tahu-tahu pesawatnya ya ada sesuatu yang lain, ya pesawatnya kemudian kena sesuatu, ya akhirnya kemudian kita tidak sampai tempat tujuan, berarti kita dikatakan tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat. Padahal sekali Anda tidak melaksanakan sholat wajib, itu sudah dikatakan minal kabair, dosa gede. Nah, oleh karena itu sholat hadirin lihormatil waktu, untuk menghormat waktu. Begitu sampai tempat tujuan, kita ulangi lagi. Ada yang bahasanya i'adah, ada yang bahasanya qadha, tapi intinya sholatnya kemudian diulang lagi. Nah, itu yang perlu kemudian diketahui. Nah, ketika orang itu melaksanakan lihormatil waktu ini, berarti dia kondisinya junub, wa tahrumu alaihil qiraatu kharijas sholati. Orang yang kondisi junub, yang tidak bisa wudhu karena nggak ada air, nggak bisa tayamum, ini haram baginya untuk membaca Al-Quran di luar sholat. Ya memang nggak junub hadirin. Ya, orang junub kan tidak boleh qiraatul Quran. Wa yahrumu alaihi, ya, dan haram baginya an yaqra'a fi sholati ma zada 'alal fatihati. Dan bagi orang yang junub ini, yang tidak mendapatkan air, mendapatkan debu yang dia sholat di hormatil waktu, sholatnya ini yang dia laksanakan, sholatnya itu ketika sholat yang dibaca itu tidak lebih daripada suratul Fatihah. Kenapa? Sebab kalau suratul Fatihah rukun sholat. Hadisnya Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya ketika jenengan, apa panjenengan imam maupun makmum dalam mazhab Syafi'i, Anda kemudian tidak baca Fatihah dan Anda bukan makmum masbuk, maka Anda tidak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Ya. Tetapi ya, oleh karena itu ketika kondisi yang semacam ini, yang hanya boleh dibaca adalah sekedar Fatihah. Lebih daripada Fatihah, sedangkan surat yang dibaca setelah Fatihah hukumnya sunnah hayat, bukan rukun. Kalau sunnah hayat sedangkan ada larangan membaca, ya tinggalkan sudah untuk sementara ini.
Yang dibaca sebatas rukun sholat saja, yaitu Al-Fatihah. Paham ya hadirin? Acaranya ngoten. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan sebuah pertanyaan. Dalam ungkapan pertanyaannya dikatakan oleh Imam Nawawi, wa hal tahrumul fatihatu, apakah membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya haram ketika melaksanakan sholat li hurmatil wakti bagi orang yang junub? Fihi wajhani, di dalam masalah ini ada dua poin jawaban. As-sahhuhuma, ada dua jawaban yang disebutkan Imam Nawawi. Jawaban yang paling sahih dulu, yang menjadikan dasar kita. As-sahhuhuma, jawaban dari dua itu yang paling sahih, la tahrumu bal tajibu, membaca Fatihah tidaklah haram, bahkan tajibul Fatihatu, baca Fatihah niku wajib. Sebab yang namanya Fatihah ruknun min arkanis shalah. Sedangkan Fatihah itu merupakan bagian satu rukun daripada rukun-rukun sholat lain. Jenengan baca sholat boten maca Fatihah nggih boten sah. Maka situasi kondisi yang demikian ini, ya Fatihahnya wajib dibaca, dan sebatas Fatihah saja. Fa inna sholata, nah ini jawaban Imam Nawawi. Fa inna sholata, karena sesungguhnya sholat, la tasihhu, tidaklah sah, illa biha, kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Jadi kalau menurut kita mazhab Syafi'i, sekalipun makmum hadirin nggih maca Fatihah hadirin. Lah imam sudah Allahu Akbar, wis makmum menengahi wis gak uca Fatihahnya, suratnya biar rungokno imamai. Itu kan Hanafi hadirin, mazhab yang lain hadirin. Bisa jadi bukan mazhab Syafi'i. Ya, orang baca itu yang jelas hadirin. Sebab sekarang di YouTube potongan-potongan video, kemudian kula panjenengan mboten paham. Sing tepak niku ngaji ngeten. Ya, cek mboten salah fokus. Napa nek gaptek gagal, ya. Gagal fokus ngoten. Ya, jangan sampai yang demikian itu. Ya. Atau gagal total, ya adik-adik. Nah, jangan sampai kemudian seperti ini. Jadi bagi kita yang makmum, yang imam, yang munfarid salat sendiri, Fatihah wajiban, dan itu rukun dalam mazhab Syafi'i yang begitu itu. Lah, apa enggak cukup mendengarkan bacaannya, kemudian mendengarkan bacaannya imam? Oh, gak cukup hadirin. Sebab sholat hadisnya umum itu, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Kata-kata man ini ku mustarak, bisa imam, bisa makmum, bisa munfarid, semua masuk man itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak baca Fatihah, ya mboten sah salatnya. Maka ditulis oleh Imam Nawawi dengan ungkapan fa inna sholata la tasihhu illa biha, maka sesungguhnya salat itu tidak sah kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Wa kama, sebagaimana jazatis sholatu, dibolehkan sholat liddarurati, karena darurat, tajuzul qiraatu, maka dibolehkan baca Fatihah itu. Fadhal bib. Nah, jadi saya ulangi lagi, kenapa kemudian harus baca Fatihah itu? Yang Fatihah itu merupakan bagian daripada qiraatul Quran. Sebagaimana kemudian orang yang junub
itu nggak boleh sholat tadi. Lek ten Safinatun Najah, orang yang junub itu kan tidak boleh melakukan 6 perkara, hukumnya haram. Sholat, tawaf, lamsul mushaf, masul mushaf, menyentuh mushaf, kemudian hamluhu, membawa mushaf, kemudian qiraatul Quran, baca Quran, yang keenam al-mukthu atau al-lubthu fil masjid, menetap di dalam masjid. Ya, kalau sebagaimana tidak boleh tidak boleh sholat, ya ini yang pertama. Jangan diartikan isyarat lah, ini isyarat kok dianggap isyarat, serba salah sekarang ini isyarat. Ya, sebab kalau ningali Mas Ari ini tampilan anggota Bawaslu nih, ya nih. Nah nih, jadi untuk sebagaimana sholat kemudian bagi orang yang junub tidak boleh, tapi dibolehkan lid darurah karena darurat, hormat waktu tadi, maka baca Qur'annya yang itu rukun sholat yaitu Fatihah dibolehkan. Alasannya lid darurah, juga karena darurat itu. Sebab lek sholat tanpa dibacakan Fatihah mboten sah. Maka sahnya Fatihah aja yang dibaca, suratnya karena surat itu sunnah hayat nggak dibaca dulu karena kondisinya junub. Sebagaimana seharusnya orang junub haram melaksanakan sholat, tapi dia tetap melaksanakan sholat karena lid darurah, maka orang yang baca Fatihah bagian daripada rukun sholat tetap dibaca di dalam sholat, alasannya lid darurah, karena darurat. Ya karena darurat digolek sing penting mawon, ya Fatihah saja, yang lain boten usah dulu untuk situasi kondisi seperti ini. Itu jawaban yang pertama dan as-sahhuhuma, yang paling sahih. Wafani, sedangkan yang kedua, tahrumu, Fatihahnya haram dibaca dulu. Lah terus apa yang kemudian musik mengadek tok apa lungguh tok mek kelam-kelom galapo-lapo mboten. Bal ya'ti, akan tetapi bal ya'ti bil azkari, akan tapi dia mendatangkan zikir-zikir atau dia membaca zikir-zikir yang dia bisa, allati ya'ti biha, ya, yang biasa didatangkan untuk orang man la yuhsinu syai'an minal qur'ani, bagi orang yang kemudian tidak bisa membaca Al-Qur'an kan diganti zikir, ya zikir sak mampunya, ya sudah baca zikir aja sudah, gak baca Fatihah juga gak usah. Karena apa? Wanda junub itu. Tapi ini pendapat dhaif hadirin. Yang sahih tadi itu adalah bacaannya, sholatnya tetap sholat, Fatihahnya tetap dibaca, tapi sebatas Fatihah saja, sebab itu rukun. Nah itu. Wahadhihi, dan ini adalah merupakan furu'un, cabang-cabang fikih dengan berbagai macam, ya, pernik-pernik fikihnya itu. Ra'aitu, yang aku sudah melihat, itsbataha, penetapannya huna di sini, ya. Ra'aitu, yang aku berpendapat, itsbataha, aku tetapkan di sini, aku sebutkan di sini, li ta'alluqiha, karena ada kaitannya furu' ini bima dzakartuhu, dengan keterangan yang aku jelaskan. Fadzakartuha, dan aku menjelaskannya mukhtasaratan, secara ringkas. Saya menjelaskannya secara ringkas, tidak bertele-tele. Wa illa, kalau ada yang masih kurang puas dengan keterangannya ini, kepingin lebih mendalam, panjang lebar keterangannya, falaha, maka keterangan-keterangan ini
ada tatimmatun, penyempurnanya, wa adillatun, ada dalil-dalilnya, mustaufatun, yang mencukupi, fi kutubil fikhi, dalam kitab-kitab fikih kita. Jenengan datang kitab-kitab fikih, nanti ada far'un cabang-cabangnya yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas. Untuk ini kita anggap cukup, wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, niku wau berkaitan dengan orang yang junub, yang tidak mendapati air untuk mandi besar, ataupun kemudian tidak mendapati debu untuk tayamum, sholatnya lihormatil wakti, dan ketika sholat tetap baca suratul Fatihah. Itu aja. Faslun, satu fasal. Yang bagi sebaiknya an yakuna dzakiru, keberadaan orang yang berzikir, ala akmali sifati, pada sifat yang paling sempurna. Artinya orang berzikir kepada Allah niku wonten etikanya, ada adabnya, ada etika-etika kesopanan, etika-etika kesempurnaan yang sepantasnya dilakukan agar zikir yang dia jalani semakin mantap. Maka kata Imam Nawawi, yang bagi an yakuna dzakiru ala akmali sifati, sebaiknya keberadaan orang yang berzikir itu pada sifat-sifat yang paling sempurna. Fa in kana jalisan, maka apabila dia posisinya zikirnya jalisan, duduk, fi maudhi'in, diusahakan di satu tempat, istaqbalal kiblata, dalam posisi satu tempat dia menghadap ke arah kiblat. Niku etika idealnya. Loh, kalau gitu masih zikir gak ngadep kiblat, oh mboten napa-napa, Din. Zikir itu kiaman, ya, wa qu'udan wa ala junubihim, mau berdiri, mau kemudian duduk, tidur rebah-rebahan, mboten masalah, zikir kapanpun boleh. Tetapi bahasa akmali sifati, ada sifat yang paling utama. Lek zikir panjenengan posisi ini duduk, yang tepat itu duduknya istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Kenapa harus kiblat? Ya, kiblat itu asyraful jihad, arah yang paling utama kiblat. Makanya digunakan arah sholat itu. Kemudian wajalasa, dan hendaknya dia duduk mutadzallilan, dalam keadaan menghinakan di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, mutakhasyian, khusyuk dengan apa yang dia baca, sambil meresapi apa yang dia zikirkan kepada Allah. Bisakinatin, dengan kondisi sakinah, tenang, wa waqarin, kemudian sakinatin wa waqarin, dan kemudian tidak dalam kondisi yang tergesa-gesa, tenang dia membaca zikir-zikirnya. Kemudian matruqan ra'sahu, kepalanya ditundukkan, ya, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia betul-betul Allah, Allah, Allah. Nah, itu dia betul-betul apa itu, merasa butuh kepada Allah. Dia betul-betul kemudian, ya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niki cara zikir yang benar adalah seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Jadi kondisinya ketika zikir itu merasa hina di hadapan Allah, khusyuk dengan apa yang dia baca, sampai digambarkan kepalanya ditundukkan. Ya, tapi ditundukkan niku nggih maca diri. Nggih wonten ditundukkan marang abane belas tambah tunduk sampai didelok mburi gak ketok ndase hadirin. Niku bablas hadirin. Nah, kemudian fa in kana jalisan, maka apabila dia ini posisinya duduk, ya, mohon maaf, walau zakaro dan seandainya dia berzikir ala ghairi hadhil ahwali, atas selain keadaan-keadaan ini, jaza, boleh, wala karahata fi haqqihi, dan tidak ada larangan kemakruhan padanya. Artinya zikirnya tidak dalam menundukkan, tapi ambil longgo, tidak menghadap kiblat, pokoknya timbang meneng wiritan longgo, ya, tidak harus tempat yang harus masjid, masih nok gredu hadirin, ya digawe, ya, timbang ngrasani paslon 1, paslon 2, paslon 3 wis wiritan mawon. Iku menurut sudah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya kok sampean dari ahli zikir cak iya cek gak ngrasani. Ya niki ya. Ini mawon yang demikian ini. Ini yang terpenting ada. Ya. Sebab bisa jadi yang kita bisa ajak bicara, kemudian yang dengar bisa jadi pilihan beda. Tidak mencari solusi, tambah kemudian podo panas-panasan. Sing dipilih kemudian di pusat mereka pun rangkul-rangkulan. Iki 5 tahun gak sopo-sopoan hadirin. Agak nyambung hadirin. Eman hadirin yang demikian ini. Ya, makanya saya ngomong kepada beberapa teman kiai, teman asatidz, sudahlah, ya. Apapun kemudian pilihan kita, kalau kita ini punya doa yang mustajab, minta kepada Allah, jangan minta pribadi kita hari-hari ini, jangan minta kelompok dan golongan kita, minta kepada Allah. Siapapun yang ditakdirkan jadi oleh Allah adalah yang terbaik dan mendapatkan ridha Allah, hidayahnya ditambah, taufiknya ditambah, sehingga dia perhatian kepada rakyatnya lebih daripada pribadi dan kelompoknya. Ngoten mawon hadirin. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang tahu menempatkan rakyatnya. Ngoten mawon. Sebab kalau kemudian pemimpinnya adil, tegas dalam berbuat, sing manfaat niku rakyate kabeh. Kalau kemudian hanya kelompok atau pribadi, wah niku akhirnya buatan saya yang demikian itu. Ya ini kembali kepada kita, ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lakin akan tetapi ingkana apabila ada bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur, kalau sedang tidak ada uzur, menghadap ke arah kiblat, duduk menghadap ke arah kiblat bisa, kemudian merasa hina di hadapan Allah bisa, khusyuk dalam membaca zikir bisa, ya jangan ditinggalkan. Berarti begitu, kana tarikan lil afdali, Anda sedang meninggalkan sesuatu yang afdal, yang lebih utama. Ono sing apik Anda milih biasa. Ya, Anda ditawani, ya pojok saman tak gratisnya, pokoknya hari ini saman seneng aku. Saman kepingin rawon on diwis. Ditawani rawon on di golek, sing larang pisan dari nguling ngono dari. Lek gak ngono wacem sawaan dan jenengan mboten anu wis nek kono bandulan iso riwit ae. Wah iku murah Dit. Ya. Golek sing larang pisan mau ditawani ya Dit. Ya, kecuali duwe dhewe. Sing larang pisan. Ya. Wis bismillah wis aku penyenengno sampean tak tukokno soto sing seneng. Atau sampean kepengin apa sudah? Gule sing ndi? Ngomong lho, Kairo ngono lho Dit. Ya. Kairo ngono. Bang Hasan
ya Bang Saleh, pokoknya golongan bang tok niki. Ya niki. Ya sing enak-enak gitu. Kalau karena sudah digratiskan konco sahabat kita. Ayo cak berangkat wis, ayo marung bayar dewi-dewi ya wis no omah jadi tuku sego bungkusan mawon. Ya wong bayar dewi-dewi hadirin ya nih. Nek gak ngoten ngenteni Jumat berkah, pirang dina sih marung. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wa dalilu, sedangkan dalil ala adamil karahati, tidak makruhnya hal ini, qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala. Niki hadirin surat Ali Imran 190-191. Dawuhipun Gusti Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhiril ayat. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan terjadi ketika terjadi perbedaan malam, pergantian malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albabi, bagi orang-orang yang berfikir. Jadi kalau orang yang disebut dengan kelompok ulul albab, orang yang berfikir, dia akan berpikir, kok bisa ya langit tanpa tiang bisa berada di atas, bumi dihamparkan seperti ini, loh kok bisa? Katanya bumi ini bulat, tapi kita nggak merasa kemudian ada yang kemudian mau kepleset jatuh karena bulatnya. Katanya rotasi terus, kok enggak? Itu kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian malam, pergantian siang, siang malam, siang malam, itu kan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau siang panjenengan semangat, kalau kemudian malam napa meneh badal isya isra kedip-kedip ngoten niku sudah di atas jam 8 jam 9 pun sudah ya la yamutu fiha wa la yahya, ya sampai yang seperti itu kan semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Belum lagi tenggelamnya matahari, tampaknya waktu malam, besok ada waktu pagi siang, munculnya matahari. Subhanallah, semuanya makhluk Allah ini disiplin datangnya, semuanya perintah Allah betul-betul itu. Ini bagi ulul albab, ya orang-orang yang mau berpikir, ini menambah keimanan mereka. Siapa yang disebut dengan ungkapan li ulil albab, alladzina yadhkurunallaha. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah qiyaman, dalam kondisi berdiri, ngadeg ya zikir, wa qu'udan, ketika duduk ya zikir, wa ala junubim, ketika merebahkan diri mau tidur, itu pun juga berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna, mereka adalah orang-orang yang merenung fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Ya Allah, luar biasa. Itulah disebut dengan kelompok ulul albab. Artinya dalam ayat ini pengen tingali, mau berzikir apapun boleh, qiyaman wa qu'udan wa ala junubim, mau ngadeg, mau duduk, mau tiduran, boleh aja zikir kepada Allah. Hanya kalau sifat yang paling utama dilenggah, menghadap ke arah kiblat, khusyuk, menundukkan yang mantap kepada Allah, itu yang paling sempurna.
Selepas itu panjenengan zikir pada situasi kondisi yang apa monggo yang demikian itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pada malam hari ini sampai ini. Insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Kita cukupkan ingkang badhe tanglet. Ada yang tanya boleh Mas, monggo. Nggih yang mungkin ada napa niku speaker malih mboten nggih monggo. Ya. Oh nggih. Anu Bu, bapak-bapak dulu. Setelah itu ibu-ibu siap. Nggih, monggo Mas, monggo. Nggih, sampun Mas. Penanya pertama itu intinya tanya ngaji lewat YouTube itu boleh atau tidak. Kalau ngaji lewat YouTube dikatakan boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Itu sekarang merupakan sarana media dakwah. Tetapi kalau jenengan datang ke majelis taklim kados ngeten iki, datang duduk di masjid ini, ngaji buka kitab, tentunya ganjaran pahalanya lebih besar. Sebab masyakoh kesulitannya lebih tinggi. Ya, panjenengan ate ngaji niku cek diojo-ojoi, cok berangkat ke udan wis nang omahe. Kinyut kon kok kena banjir. Ya, akhirnya gak berangkat ngaji. Akhirnya tetap ngaji di tengah perjalanan ketemu koncone. Gak usah ngaji ae, ngopi ambek aku ngopi ae. Ya, akhirnya kemudian melok, akhirnya gak sido nang masjid. Kalau sudah hampir tekok masjid, kan dibel oleh istrinya, Pak, cok bengi-bengi ndang mulai, sekoe kali titik. Oh iya, ya. Akhirnya kemudian, ya wis. Tapi kemudian ngaji mawon yang demikian ini, loh. Perjalanan begitu ngaji ke tempat ini, belum tentu langsung kemudian bisa. Kadang-kadang kemudian ada tantangannya. Tantangannya satu, ngantuk hadirin. Ya. Jadi kalau sudah ngantuk apakah kemudian nggak dapat? Ya dapat ilmu tapi nggak maksimal. Tapi ini perjuangannya kemudian luar biasa. Siknoto lunggui menghadapnya ke ini masyakohnya luar biasa, pahalanya juga banyak. Oleh karena itu ngaji lewat YouTube boleh, tetapi lebih utama datang di majelis ilmu. Sedang yang bahaya itu ngaji ngoten niku mek YouTube tok kemudian ngaji karepe dhewe. Ngaji sendiri niku kalau kemudian otodidak hadirin, masalah duniawi mboten masalah. Wah, keletek bokeh ngeletek akhirnya jadi Thomas Alva Edison penemu lampu pijar hadirin. 1000 kali mencoba eksperimen gagal, yang 1000 yang ke-1000 jadi. Akhirnya jadi lampu yang seperti ini. Gak apa-apa hadirin. Tetapi masalah agama ojo otodidak kalau gurune fa syaikhuhu syaitan. Maka kalau kemudian otodidak itu gurunya setan. Ya, kalau sudah gurunya setan itu tingkah polanya aneh-aneh. Ya, akhirnya karena mutola'ah dhewe nggak ana gurune metu-metu ngaku nabi. Waduh wis iki. Ya niki. Dan ngoten niku kathah. Ya Ahmad Musaddiq lu ngaku nabi padahal pelatih napa niku badminton. Ya ten Jombang niku tukang bengkel nggih ngaku nabi. Waduh akeh ini hadir. Ya ngaku nabi niku ana sing ngaku pangeran Diponegoro barang, waduh mbok teken barang. Waduh iso-iso nanti ana sing ngaku si buta dari Guandu barang ini. Ya, jadi mboten usah ngoten. Ngaji ngeten niku bener. YouTube boleh, tetapi YouTube pun harus memilah dan memilih mana yang aswaja ahlus sunnah wal jamaah benar.
Kira-kira yang tidak, sudah nanti timbang bingung kita hindari. Yang begini aja. Yang G-style itu adalah orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah kita, monggo. Tapi kira-kira sing boten usah diri. Ngoten iki. Intinya boleh, tapi ngaji seperti ini lebih besar pahalanya. Karena sanadnya jelas, kemudian ngajinya jelas di hadapan guru. Ngoten nggih. Monggo panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, mboten napa-napa, suatu saat segeralah kita ngomong kepada takmir, satu pengajian kita buat cara sholat yang benar, ya, kaifiyatus sholat, ya, kaifatus sholli, bagaimana Anda sholat dengan benar dan sebagainya, insyaallah, ya, karena itu permohonan ya kita iakan insyaallah. Tapi insyaallah kita omongkan dulu, kita cari waktu yang bisa dilihat bersama. Cara sholat yang rukun dan sunnah-sunnahnya adalah seperti ini. Nggih, ngoten nggih. Panjenengan yang depan, setelah itu nanti ibu-ibu. Napa? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah orang yang junub diharamkan dari yang 6 itu tadi Ustaz nggih. Di antaranya akan membawa mushaf ya. Yeah. Seandainya kalau membawa mushafnya itu banyak tulisan terjemahannya daripada Qur'annya itu. Nah, yang nomor 2 itu di antara orang yang junub itu diharamkan ada di dalam masjid. Seandainya kalau ada di sekitar masjid, di halaman masjid atau di parkiran itu Ustaz. Nggih. Dua pertanyaan penting beliau sampaikan ini. Yang pertama, orang yang junub memang tidak boleh membawa mushaf Al-Qur'an. Tetapi mushaf itu lebih banyak tulisan Indonesianya, terjemahannya daripada kemudian Arabnya. Kalau memang tafsirannya lebih banyak, sebagian ulama mengatakan boleh. Tetapi boleh itu ketika boleh, pas mushafnya, pas Qur'annya ojo dicekel, ya tetap nggak boleh. Ya nggak boleh, yang bawa begini boleh, tapi pas Qur'annya dipegang, ya nggak boleh. Gitu. Tetap karena yang Anda pegang pas itu ya mushafnya juga. Ya, kalau pas membawa umum begini, di situ terjemahnya, tafsirannya lebih banyak daripada Qur'annya. Sebagian ulama mengatakan boleh, gitu. Kemudian yang kedua, memang al-lukthu fil masjid, menetap di dalam masjid bagi orang yang junub, haid dan nifas, ini di dalam masjid nggak boleh. Areal yang disucikan, yang digunakan untuk i'tikaf, tahiyatul masjid, ini masjid. Kalau itu merupakan tempat milik masjid untuk kelengkapan masjid, parkiran di masjid, lungguhan di masjid, ya boleh. Karena itu tempat itu juga digunakan sandal, sandal juga umumnya mutanajis. Ya, jadi boleh yang demikian itu. Jadi kalau ada orang junub duduk di sana, tidak di dalam masjid, boleh. Cak, kau kamu pusing? Semua buat ustaz apa? Junub takon naik kalau ya sudah ya zaman ngono ya mbok ya nih. Jadi ya boleh karena di sana. Ada orang haid kemudian duduk di sana. Ya, kok beberapa perempuan duduk gak masuk masjid, ya sudah, mungkin kita maklumi beliaunya memang halangan. Oh, jambil liwat haid ya, kalau mboten ngoten. Ya, ini. Jadi ini jadi masih boleh. Tapi kalau sudah disucikan untuk i'tikaf, untuk tahiyatul masjid, jangan. Orang yang junub, lebih-lebih yang haid nifas nggak boleh. Ngoten. Ibu-ibu sekarang monggo Bu bertanya Bu. Iya, jadi tadi coba Zain sama situ seharusnya Zain.
Zaman itu harus. Monggo, nggih Mas Huda. Diulang Bu, nggih diulang. Nggih, buatan apa-apa Bu, nggih. Ya Bu, paham. Nggih, sampun paham. Nggih, kalau jawab nggih. Matur nuwun. Ibu itu tadi bertanya kurang lebih, dia datang ke masjid, jamaahnya sudah diadakan, begitu kemudian dia takbiratul ihram, imam ini rukuk hadirin. Apakah baca Fatihah atau langsung rukuk bersama imam? Jawabannya langsung rukuk bersama imam. Ibu yang baru datang tadi takbiratul ihram, tahu-tahu imamnya sudah rukuk, berarti makmumnya namanya makmum masbuk, dan makmum masbuk Fatihahnya ditanggung imam, sehingga panjenengan langsung rukuk, i'tidal, sujud sudah, dan Anda pokoknya rukuk bersama imam, dapat 1 rakaat bersama imam, mboten usah menambah nanti. Salamnya nanti bareng. Nah, Fatihah tadi saya belum ditanggung imam. Andai kata yang imami Cak Huda, Mas Huda, jenengan pun ditanggung Mas Huda Bu. Ya, niki yang dulu. Niki ya. Jadi ngoten. Sampun Bu nggih. Nggih, itu saya kira begitu. Jadi ini kalau boleh usul kepada takmir, mungkin suaranya supaya semuanya dapat, Mas Huda ya. Cari speaker yang bisa kesana kemari ya, di masjid itu ada beberapa gitu ya, sehingga jamaahnya itu pertanyaannya jelas dan mereka merasa ini majelis saya berhak bertanya, monggo nggak apa-apa ya. Jadi difasilitasi speakernya rada enak. Ini sudah bagus sudah, tapi kalau bisa ada yang wireless apa-apa yang demikian ya. Saya kira cukup, insya Allah pada kesempatan yang datang bisa kita sampaikan. Oh, ada yang bertanya, panjenengan mau bertanya, lupa saya. Ya, panjenengan setengah menit pertanyaan, setengah menit jawaban. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Pak, begini. Intinya beliau tanya sesuatu yang ditambah-tambah dalam agama itu kan apa itu ditolak karena namanya bid'ah. Beliau bertanya, kalau ketupat itu apakah itu merupakan hal budaya atau agama? Begini hadirin.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan kemudian ajaran intinya beliau diambil oleh kelompok Wali Songo dan para habaib, para zuriyah Kanjeng Nabi, dan para ulama, para kiai-kiai yang kemudian mengajarkan dimanapun saja. Selama di satu tempat ada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang kemudian tidak nulayani syariat, tidak kemudian tidak bertentangan dengan agama, ya biarkan saja. Sebab begitu itu kalau sudah mengakar kemudian harus dibabat habis, yang timbul permusuhan gak ada habis-habisnya. Wali Songo itu, para habaib begitu itu, mereka sudah tahu Pak. Sehingga budaya kupatan, ono lepet, ngoten macen, itu kan intinya makanan dikemas dalam bentuk begitu. Orang it'amu ta'am ada, kemudian ada apa itu dalil secara umum, ya, it'amu ta'am, sedekah makanan itu banyak, ya. Orang bersedekah itu anjuran, bersedekah makanan dianjurkan, sedangkan wujud makanannya adalah ketupat, lepet, ya cocoknya dengan penduduk setempat itu. Orang yang kemudian begitu dikai kurma engko kambe gak iso laman, mangane kangelan. Ya sudah, ya kupat itu kemudian lepet, toh ini bukan makanan yang diharamkan. Ya. Apa itu budaya? Budaya kalau tidak ada kaitannya, budaya kalau tidak ada nulayani syariat, buatan masalah. Orang Arab jahiliyah itu paling suka menerima tamu. Islam juga sama. Ya biar sudah gitu, itu dia. Tinggal kemudian ditata lebih bagusnya bagaimana. Ya, kalau tidak bertentangan dengan syariat, lanjut mawon hadirin yang demikian itu. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan. Seperti kita berpakaian, panjenengan kula berpakaian, ya pakaian kita ya ada sarungnya, nggak harus pakai jubah gamis, bukan masalah pakai itu. Tetapi ini sudah menutup aurat, ini sudah pantas disabun, yang demikian itu. Ya, hanya yang kurang tepat itu aja yang kemudian kita luruskan, termasuk dengan makanan. Ya kira-kira ketupat lepet, ya kemudian orang ya khair niku enak niku hadirin, nek kula ditawani gelem kula mboten masalah. Dan gak ada masalah begitu itu. Kalau kira-kira budaya yang tidak ada nulayani syariat, lanjut. Lah si kira-kira berbahaya syariat, itu yang diluruskan hadirin. Dihilangi yang mboten sesuai syariat, dilanjut yang sesuai syariat. Ngoten mau. Ya, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan-jangan yang tanya ketupat, jangan-jangan jamaah masjid mau dibawakan insyaallah. Ya insyaallah ya. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.